teman-teman semua, pokoknya stay tune terus di live Instagram kita karena kita akan ada talk show sehat yang mengusung tema mengenai tips sehat menjaga imunitas tubuh di bulan Ramadan bersama narasumber kita yaitu ada Bapak Heri Suheri, yaitu sebagai konsultan kesehatan holistik Tibu Nabawi. Nah, baik teman-teman, sebelum masuk ke sesi inti yaitu sesi diskusi, sebelumnya perkenalkan dulu saya Ade Nur Hasana dari BEM Fikes UIK Bogor sebagai Master of Ceremony pada kegiatan talk show sehat kali ini. Nah, sebelumnya di sini mungkin saya akan membacakan secara singkat ya mengenai CV dari narasumber kita pada sore hari ini. Karena banyak sekali mungkin ya dari segi keahlian dan kompetensi dan pengalaman, jadi mungkin belum bisa saya sampaikan secara keseluruhan ya, hanya beberapa saja mungkin ya. Nah, jadi Bapak Heri Suheri ini merupakan seorang praktisi, akademisi dan juga konsultan. Beliau memiliki beberapa ahli dan juga kompetensi, mulai dari sertifikasi kompetensi sekolah online Muslim Counselor yaitu di tahun 2017, kemudian ada juga sertifikasi kompetensi Woodcare di tahun 2019, kemudian ada sertifikasi kompetensi Hitan tahun 2021, dan sertifikasi perawat komplementer 2022, dan masih banyak lagi kompetensi dan keahlian lainnya yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu di kesempatan saat ini. Nah, kemudian selanjutnya juga ada pengalaman yang mungkin diikuti oleh Bapak Heri Suheri, mulai dari bidang kesehatan, yaitu sebagai CEO dan owner dari Praktik Keperawatan Mandiri Holistik di tahun 2020, kemudian sebagai narasumber di berbagai perusahaan, lembaga, dan pondok pesantren di tahun 2011. Kemudian ada juga sebagai dosen terbang Fikes Bani Soleh di tahun 2019 dan anggota LKUMI Pusat dan masih banyak lain. Kemudian di organisasi dan kelembagaannya juga tak kalah banyaknya juga, mulai dari sebagai instruktur swasta Kemendikbud dan Kemnaker Pilar Republik Indonesia, kemudian instruktur trainer tersertifikasi BNSP, kemudian sebagai ketua Koperasi Syariah PBI, manajer TUK PT PSI, kemudian certified auditor, manajer, konsultan, trainer, asesor PT Training and Certification Indonesia. Nah, itu mungkin ya aktivis hari ini, namun mungkin masih banyak lagi yang belum saya sampaikan yang masih banyak mulai dari keahlian dan juga pengalamannya. Nah, baik teman-teman di sini mungkin baru beberapa orang ya yang baru bergabung. Nah, boleh mungkin teman-teman yang udah bergabung saat nanti kita masuk ke sesi diskusi bersama narasumber kita, teman-teman boleh menyiapkan pertanyaan teman-teman untuk nantinya kita sama-sama diskusikan. Nah, baik, mungkin selanjutnya langsung saja kita serahkan kepada moderator kita, kepada Kak Imam, untuk langsung memandu sesi diskusi ini bersama narasumber kita. Silakan Kak Imam. Oke, baik. Terima kasih Kak Ade untuk waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya dilancarkan, dimudahkan, dan kita juga disehatkan. Baik, untuk tema pada kali ini itu tips menjaga imunitas tubuh di kala menjalankan ibadah puasa. Mungkin ada sebagian orang yang bertanya-tanya apa sih imunitas tubuh itu. Mungkin Pak Heri boleh dijelaskan. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dulu ya, biar lebih berkah insyaallah acaranya. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali lagi pada kesempatan ini, Masya Allah, tabarakallah, kita bisa sharing-sharing lah ya. Kita coba untuk berbagi di bulan Ramadan yang mubarak ini, yang karim ini,
Masya Allah, tabarakallah. Semoga yang hadir di kesempatan ini Allah berikan keberkahan, Allah berikan kesehatan, dan Allah tingkatkan ataupun capaikan sampai menjadi la'allakum tattaqun. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di Al-Quran 183, ya ayyuhalladzina amanu alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya target kita tuh agar mendapatkan orang-orang yang bertakwa. Nah tadi betul beli Pak siapa nih panggilannya Mas Mas siapa? Lebih enaknya siapanya apa nih? Imam aja Pak Imam. Oh, Imam ya, oke. Mas Imam yang luar biasa. Alhamdulillah kita menjadi lebih apa ya? Nanti kita mungkin lebih akrabnya bisa silaturahmi dan sebagainya kalau ketemu ya secara offline gitu ya. Nah ya Mas Imam, kita tahu bahwa ternyata imunitas itu adalah suatu bentuk yang memang mau tidak mau menjadi aspek dasar dalam melawan berbagai macam penyakit. Dan ternyata faktor ini saya berikan gambaran yang sederhana supaya apa? Supaya tidak kita mudah dalam mendefinisikan hal-hal yang sebenarnya sederhana tapi kadang-kadang terlalu sulit gitu ya secara medis. Walaupun saya juga nakes ya, tapi sekali lagi gambarannya adalah ketika teman-teman sekalian dimanapun di Bogor berbagi, kemudian di beberapa yang mungkin hari ini bisa hadir, sebenarnya kalau kondisi imunitas kita kuat nih bahasanya, covernya, bentengnya, maka tidak akan terjadi namanya penyakit satu. Yang kedua, kita kembali flashback ke belakang. Kalau misalnya imunitasnya kuat, bagus, pasti tidak akan terkena namanya COVID, gitu ya. Ini rumus ternyata. Jadi artinya imunitas itu begitu pentingnya untuk menjaga kesehatan, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Tentunya saya akan berikan tips yang sehat, tips yang luar biasa bagaimana ternyata imun itu di-booster pada Ramadan ini. Gitu, Mas Imam. Iya, ya, baik Pak. Terus kalau biasanya kan ya Pak, kalau kita di bulan puasa ini tuh kan terkadang kan ada sebagian orang pas waktu berbuka itu mengkonsumsi makanannya itu terlalu over atau misalkan tidak karena mungkin bahasa kasarnya itu karena adanya hawa nafsu ingin makan ini itu gitu Pak. Jadi jadi kita tidak terkontrol gitu asupan makannya. Apakah itu baik buat imunitas tubuh Pak? Nah itu, teman-teman ini harus tahu nih clue-nya. Ternyata dalam surat Al-A'raf 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kulu makan, saraba yang kita minum, wa la tusrifu, dan janganlah berlebihan. Ternyata ini aspek dasar bahwa pola makan itu mempengaruhi imunitas. Betul kata Mas Imam, luar biasa ya. Artinya apa yang kita makan ketika buka puasa nih, wah semuanya dia habiskan dan sebagainya gitu ya, luar biasa. Kemarin persis kami buka puasa bersama Dr. Jedul Akbar. Itu luar biasa. Jadi makanan yang menunya itu sehat semuanya. Ada kurma, kemudian ada kalau kita gampang itu mungkin sesuatu yang ada buah-buahan. Jadi tidak perlu wow mewah, tapi ini menjadi sebuah aspek yang ke badan itu langsung terasa enak dan sebagainya. Dan teman-teman mungkin saya sedikit kasih clue bahwa ternyata buka puasa yang baik itu bukan kaitan dengan yang manis. Kalau manis banyak, teh manis iya kan gitu ya, teh yang lain banyak. Tapi ternyata dalam riwayat, dalam konsep Atibun Nabawi, makna manis itu adalah makan dengan kurma. Apa itu? Bisa kurma rutop, bisa kurma kering, atau tadi dalam riwayat adalah cukup dengan air putih. Tapi makanan yang harus masuk itu adalah kurma. Kenapa? Kurma itu teman-teman itu luar biasa. Satu, mengandung sukrosa, fruktosa, gula alami dan sebagainya. Bahkan dengan kandungan gula yang tinggi itu bisa menekan atau glikemiknya itu rendah. Maknanya apa? Orang yang konsumsi kurma, madu itu kadar gulanya tinggi tapi tidak akan mempengaruhi gula darah. Wih, luar biasa itu. Dan itu sangat penting sekali ketika berbuka puasa, maka yang diambil adalah kurma dahulu. Berapa? Boleh 1,
boleh 2, boleh 3 dan seterusnya ya. Walaupun itu kaidah ganjil juga boleh 1 atau 3. Makan itu dulu. Kenapa? Karena kita sudah lelah. Tubuh kita tuh sudah katakanlah berpuasa selama seharian. Maka harus ada sesuatu yang menjadikan energi. Nah itu. Dalam kaidah pengobatan ada namanya energi. Dalam ilmu TCM ada namanya Qi. Nah Qi itu harus dikasih asupan yang sifatnya manis. Apa itu? Kurma. Gitu ya. Jadi jangan memulai sesuatu yang kemudian, mohon maaf, kebiasaan kita orang Indonesia, saya juga sama. Suka apa coba? Gorengan di habek duluan kalau orang Sunda bilang ya. Dimakan duluan gorengan atau es duluan sehingga ketika nanti sholat tarawih kita ngedrop. Maka yang paling ideal dan ternyata dalam riwayat keberkahan itu ketika kita mengkonsumsi berbuka puasa dan juga sahur dengan kurma. Masya Allah. Begitu Mas Imam. Baik. Oh iya Pak, iya. Ini kalau tidak salah ya, saya pernah dengar. Kan benar gak sih Pak kalau kurma itu sifatnya tuh panas, benar gak? Oh iya betul, Ya, betul. Terkadang kan Pak kalau misalkan kadang kan sekarang cuaca kan tidak bisa ditebak ya Pak. Kadang panas, kadang hujan gitu kan. Apalagi kalau misalkan cuaca panas gitu kan, otomatis kan mungkin dalam tubuh kita juga ikut panas gitu kan. Apakah itu baik juga kalau misalkan kita mengkonsumsi kurma itu Pak? Karena kan kurma juga kan sifatnya itu panas gitu. Betul. Ini bagus nih Mas Imam, pertanyaannya luar biasa ya. Artinya ini edukasi nih ya, edukasi. Ini ada rekamannya. Kalau bisa boleh di-share nanti kalau rekamannya. Bisa direkam. Ada apa? Ada. Ya. Oke. Silakan direkam. Kenapa? Nanti ini bisa di-review ya. Betul. Kurma itu sifatnya panas. Dia hangat dan memang ketika dikonsumsi secara tunggal, kurmanya saja, maka dalam kitab Tibbun Nabawi Imam As-Suyuti menjelaskan akan terjadi kerusakan email gigi. Giginya akan rusak. Kenapa? Karena sifat panas tadi. Maka kaidah yang paling betul adalah tadi, kurmanya itu dicelupkan dulu dengan air atau dibuat semacam nabis atau infus water dan sebagainya. Itu yang paling ideal. Jadi biarkan semacam fermentasi 6 jam, kemudian baru dikonsumsi. Nah itu yang betul. Tetapi kalau ada rahasia nih, buat mbaknya siapa namanya? Saya lupa. Coba Mbak. Mbak Ade. Ade. Kade. Kalau perempuan, ini perempuan nih, kan ada orang perempuan pingin ideal badannya, nah, kan gitu ya. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang kurang gizi kan gitu rasanya gitu ya. Nah ini ternyata Rasulullah mengajarkan luar biasa. Jadi makanlah kurma ya dicampur dengan timun. Gitu ya, karena kurma sifatnya panas, timun itu sifatnya dingin, atau kurma dengan melon, atau kurma dengan semangka dan seterusnya. Jadi sifat kurma itu dicampur dengan timun kah, melon kah, semangka. Maka ini menjadi sebuah kaidah pengobatan. Ketika itu Siti Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah itu kurus kering. Nah ketika konsumsi itu rutin, maka badannya ideal ya dari bawah sampai atas. Jadi betul luar biasa ideal, sesuai bentuk-bentuk perempuan yang tentunya ideal sesuai dengan keinginan perempuan itu sendiri. Maka dasarnya adalah mencampurkan antara yang sifatnya hangat atau panas dengan dingin. Nah ini sedikit saya ingin sampaikan Mas Iman. Jadi ini kita belajar sedikit diagnosa nih. Kalau sifatnya hangat atau panas dalam kaidah pengobatan diagnosa Tibbun Nabawi disebut dengan haroroh. Nah, kalau dalam sifatnya lembab atau dingin disebut dengan rutubah. Jadi kurma sifatnya haroroh, kemudian timun, melon, semangka sifatnya rutubah. Maka gabungkanlah dia. Ini luar biasa. Ini penting sekali mengetahui bahwa kalau kondisi kita badannya panas, betul, jangan konsumsi yang sifatnya panas. Sudah tahu kita gemuk, badannya obes, lidahnya dingin, mukanya pucat, konsumsinya es, makin bengkak kita, kan gitu ya. Sudah tahu kurus, ceking, panas, konsumsinya jahe, konsumsinya makannya banyakkan daging. Waduh, habis esensi, gitu ya. Jadi ada hal-hal kaidah yang sederhana, ternyata harus kita kupas sehingga nanti kita akan sehatnya itu betul-betul sehat. Bukan permasalahan kurus gemuknya, tapi bagaimana kita sehatnya itu dengan keseimbangan.
Gitu Mas Mam. Oke. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Terus Kak Pak, ini juga mau ada pertanyaan lagi ya Pak. Kan ada tuh Pak istilahnya penyakit itu autoimun. Itu kan pasti istilahnya penyakit yang menyerang daya tahan tubuh atau imunitas ya Pak. Itu tuh biasanya penyakit autoimun itu munculnya itu gejala awalnya tuh karena apa sih Pak? Oke. Ini kebetulan sebulan yang lalu saya ngisi di Jakarta bagaimana penanganan autoimun secara holistik dan tibu nabawi. Sebulan yang lalu, Mas. Saya offline ke Jakarta Barat itu mengisi materi itu dan luar biasa benar, ternyata sangat menarik. Kenapa ya? Karena ternyata konsep autoimun adalah berlebihnya sel darah putih. Jadi kelebihan sel darah putih bahasanya ya. Dan ternyata tidak ada dalam dunia medis yang bisa mengambil sel darah putih atau sel darah merah, nggak ada. Artinya ini luar biasanya dalam tubuh kita itu ternyata bagaimana sel darah putih itu harus seimbangkan dengan sel darah merah. Nah, ciri-cirinya apa sih? Betul, ternyata ada ciri-cirinya, kondisinya biasanya hampir ke seluruh badan. Contoh, badannya lemes, tulangnya linu, kemudian bahkan dia semakin ngedrop, bahkan potensi energinya lemah, bahkan beberapa kondisi lambungnya bermasalah, dan dan ternyata ada beberapa penelitian ternyata dia juga menyerang psikologis. Dia kondisinya katakanlah pesimistis, kemudian dia kadang-kadang pikirannya bermacam-macam dan sebagainya. Jadi semua kondisi imunnya itu diserang. Nah, ini sedikit mohon maaf, kami ingin menyarankan jika teman-teman nih di sana yang ingin operasi nih, kenapa? Autoimun itu sebenarnya bisa saja diakibatkan oleh tindakan operasi. Apa sih operasi apa saja yang bisa menyebabkan autoimun? Ini pengalaman pribadi yang banyak menangani kasus autoimun. Yang pertama, kita tahu ada tonsil, amandel, kita tahu ada sinus, kan gitu ya. Kita tahu ada appendix atau usus buntu, kita tahu ada wasir. Nah, empat organ itu atau beberapa dua saja, misalnya kita sudah pernah operasi amandel atau operasi appendix usus buntu, dua itu ternyata dalam abad 21 diketemukan organ tersebut atau area tersebut itu mengandung unsur imunitas. Bayangkan, artinya kalau misalnya diambil, kan dioperasikan, digunting atau diambil, dicabut, maka imunitasnya akan menurun. Maka pada saat itu biasanya orang akan terserang autoimun. Apa itu? Terjadinya melemahnya sel imunitas di dalam tubuh kita sehingga kalah dengan sel yang jahat, atau dengan kondisi yang kemudian sel darah putihnya terlalu banyak sehingga sel darah merahnya tidak bisa menyeimbangkan. Inilah kondisi kompleks dalam tubuh kita. Nah, gimana solusinya? Sederhana. Nih, solusi luar biasa. Ini saya ingin sampaikan. Ini rumus sebulan yang lalu saya munculkan ya, rumus terbaru, update gitu. Yang pertama, konsumsinya apa coba? Konsumsinya itu kenapa? Karena autoimun berarti imunitas. Mas Iman tahu ini nggak? Tahu Stimuno di Alfa Indomart? KAD? Iya, tahu. Tahu. Nah, kalau di kami gini, pertanyaannya dilanjutkan. Komposisinya apa? Ayo loh. Nah, ternyata komposisinya itu apa? Phyllanthus urinaria, meniran. Tahu meniran nggak yang ada di sawah itu, di kebun? Itu adalah zatnya di dalam kandungan meniran tersebut. Nanti searching di Google lah ya, meniran itu ternyata kandungannya itu mengandung antibodi. Maka dijadikanlah tadi Stimuno. Bahkan ini akan diakuisisi oleh Prancis kalau tidak salah. Zat aktifnya, bayangkan. Artinya kalau ini digunakan untuk anak kita atau kita rebus meniran, ya kemudian setelah hangat kemudian campur madu, maka itu menjadi sebuah tanaman herbal untuk imunitas. Gitu. Ya, intinya luar biasa. Tetapi jangan itu doang, karena bahaya. Karena sifatnya tunggal, berlebihan. Maka campur dengan apa? Campur dengan spirulina, ya, campur dengan madu, campur dengan kurma, campur dengan kalau memang ternyata perlu tambahan lain, campur dengan pegagan. Dan yang terpenting lagi boleh dicampur dengan daun dewa karena sifatnya untuk melancarkan darah. Itu Mas Iman. Jadi memang penting sekali untuk bagaimana orang itu ketika
kena autoimun atau kena penyakit yang berkaitan dengan sel darah putih ataupun antibodinya diserang atau melemah, maka jangan pernah takut. Kenapa? Rumusnya adalah likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ma'angzalallahu da'an ilang zalau sifaan. Allah menurunkan penyakit pasti ada obatnya. Makanya gini, rumusnya jangan menyerahkan sepenuhnya ke medis. Jangan menyerahkan sepenuhnya ke rumah sakit. Gitu. Jadi intinya kita mencari dulu, boleh ke rumah sakit. Kita tidak boleh melarang. Itu hak prerogatif dari rumah sakit untuk kondisi-kondisi emergensi. Tapi sekali lagi cari dulu yang paling sederhana apa? Minum dulu herbal-herbal yang sifatnya untuk imunitas gitu. Salah satunya pada tadi ya ternyata meniran, kemudian campur dengan madu, campur dengan kurma, campur dengan sari kurma, apalagi persabatu soda, ini luar biasa. Mas Iman tahu Pak Ado bahwa herbal apapun yang dicampur madu itu pasti seimbang. Herbal apapun yang dicampur habatus soda pasti khasiatnya lebih cepat daripada obat kimia. Tuh, rumusnya begitu Mas. Begitu Mas ya. Ini penting. Kenapa? Kan orang kita itu cenderung pesimis. Saya udah nyerah nih, penyakitnya udah parah dan sebagainya. Ya, dengan kondisi itu psikologis kena. Kan gitu. Nah, itu berbahaya. Jadi intinya adalah insya Allah pasti ada jalan keluarnya dan pasti Allah sembuhkan. Begitu Mas Ade? Iya. Mas Imam. Terus Pak, gini kan Pak, biasa kan kadang orang kalau misalkan udah ketergantungan obat kimia itu kan pasti keterusan gitu ya Pak. Terus kalau misalkan kita memberikan kontribusi untuk beralih ke herbal yang tadi Bapak jelaskan itu, cara penyampaiannya itu bagaimana Pak? Oh iya betul, luar biasa, setuju. Kenapa? Kita sudah mulailah agak hijrah-hijrah lah ya ke yang alami. Kenapa? Saya sampaikan Kemenkes pun ketika COVID dan silakan di literasi jurnal internasional itu sekarang sudah mulai marak tuh mengembangkan potensi-potensi pengobatan lewat herbal, lewat tanaman obat. Kita orang Indonesia loh, orang Indonesia itu nomor 2 terbesar herbalnya di dunia setelah Brazil. Bayangin, masa kita beli obatnya ke Amerika, beli obatnya ke Cina, beli obatnya ke Malaysia, bahkan ke Arab Saudi, kan gitu bahasanya. Di Indonesia sudah kaya. Yuk kita mulai hijrah ke katakanlah ke herbal Nusantara. Nah, gimana caranya? Betul. Kalau orang itu terbiasa konsumsi obat kimia, mohon maaf, biasanya tanda kutip akan muncul berbagai macam efek samping ke organ. Bisa kena ginjalnya, bisa kena lambungnya, bisa kena jantungnya, dan sebagainya. Maka caranya gimana? Caranya adalah dia harus didetoks. Detoks itu ada 4. Ada detoks kaitan dengan blood darah, ada detoks dengan hati, ada detoks usus, ada detoks kidney. Kidney itu ginjal. Jadi detoks inilah yang kemudian dispesifikkan. Oh, orang ini sudah terlalu banyak mengkonsumsi obat kimia. Oh, terkena ginjalnya, maka detoksnya dengan detoks ginjal. Detoks ginjal itu dengan apa? Tadi mengkonsumsi herbal-herbal yang kaitan untuk memperbaiki fungsi ginjal. Oh, ternyata dia sudah kena darahnya, berarti cari herbal-herbal untuk mendetoks darah. Oh, ternyata lambungnya kena karena parah dan sebagainya, sampai muncul GERD, sampai muncul kanker usus dan sebagainya. Maka herbalnya cari herbal yang untuk detoks usus gitu ya. Jadi memang harus spesifik. Apa itu? Ya tadi misalnya kalau di Indonesia, kalau detoks kidney itu biasanya ginjal, berarti tadi meniran, tempuyung atau tapak liman misalnya dicampur dengan madu dan sebagainya. Kalau kemudian kondisinya detoksnya darah, maka cari herbal-herbal yang sifatnya untuk melancarkan sirkulasi darah. Apa itu? Daun dewa, pegagan, kemudian dicampur madu dan diminum rutin. Kemudian ketika terjadi kondisi usus, lambungnya masalah, minum apa? Minum handelem kalau orang Sunda. Apa itu? Daun ungu, atau bisa minyak zaitun, atau senna, atau jati cina. Nah, bagaimana dengan kondisi detoks yang tadi kaitan dengan satu lagi hati? Maka konsumsi adalah temulawak misalnya. Direbus, ingat kondisi apapun herbalnya, diangin-anginkan caranya ya. Ini sekalian saya sampaikan supaya nanti bisa dipraktekkan. Jadi kalau ada ketemu herbal, apakah dia daun, apakah dia batang dan sebagainya, itu dianginkan, tidak boleh langsung kena sinar matahari. Kemudian diambil secukupnya, sejumput bahasanya. Ini takaran internasional. Kemudian
direbus pakai air panas 2 gelas menjadi 1 gelas, kemudian setelah hangat campur madu. Tapi kalau misalnya dengan gula merah, langsung aja gula merahnya direbus. Nah, itu diminum rutin pagi dan sore atau malam. Itu seperti itu. Jadi rutinkan saja itu ya. Kemudian tadi kaitan dengan bagaimana kita ini membiasakan diri dengan herbal. Mas Imam, ada namanya dalam kaidah diagnosa itu namanya tabiat. Tabiat itu gini. Kalau misalnya saya punya anak nih, anak saya sering sakit gitu ya. Kemudian dikasih madu, itu nggak sembuh, itu ada alasannya. Kenapa? Karena anaknya jarang konsumsi madu, itu namanya tabiat. Tapi kalau anaknya sering kita kasih madu, pas sakit dikasih madu, kemudian insya Allah cepat sembuh, gitu maksudnya. Itu namanya tabiat. Itu kalau bahasa rangkaian, karena saya orang elektrik juga, rangkaiannya sudah muncul, kita tinggal tombol knot saja, selesai. Kenapa? Karena rangkaiannya sudah ada. Karena sudah terbentuk gitu. Tapi kalau belum, kita membentuk dulu. Artinya kita membiasakan dahulu. Itulah yang menjadikan kelaziman kalau kita, kalau bisa Kak Ade sama Mas Imam nih sudah mulai nih mempromosikan, mencoba untuk mengedukasi terkait dengan bagaimana masyarakat kita, saudara-saudara kita itu beralih ke herbal. Tapi tidak menafikan medis ataupun rumah sakit, gitu ya. Jadi intinya kita kolaboratif ya, kita integrasi dan sebagainya. Tapi tadi rumah sakit akan sangat senang ketika masyarakat kita, Kemenkes juga akan sangat berbahagia kalau masyarakat kita sehat. Mas Imam, Kak Ade, hari ini orang nggak punya uang itu, orang miskin itu apa? Orang yang sering sakit. Kenapa? Uangnya habis, betul? Hari ini banyak orang yang kemudian tidak punya uang. Kita juga dikhawatirkan, kata Rasulullah, janganlah kita itu nanti punya penyakit yang berat dan lama. Kenapa? Mas Imam, Kak Ade, misalnya, saya tidak tahu, mudah-mudahan Allah jaga orang tuanya. Qadarullah usia tua kan ada aja yang kena stroke, betul? Ada orang kena diabetes dan sebagainya. Butuh apa? Butuh dana. Akhirnya kita kerja untuk apa? Untuk ngabisin biaya berobat, kan gitu, untuk ngobatin. Nah itu. Maka kalau maka pola daripada menghijrahkan atau tadi membiasakan herbal adalah supaya tidak terkena penyakit yang berat dan lama. Itu rumusnya. Ya. Jadi kita sakit wajar pasti. Kalau nggak ada yang sakit di sini, nggak akan masuk surga. Kata Rasulullah gitu ya. Kalau kita di antara kita nih belum pernah sakit kepala, sakit perut misalnya, itu belum bisa masuk surga. Kenapa? Karena sakit itu fitrah, gitu ya. Sakit itu sunatullah. Jadi tetap harus bagaimana solusinya. Jangan pas sakit sedikit, mikirnya adalah obat kimia, mikirnya adalah obat warung, mikirnya adalah rumah sakit. Jangan dulu, ya. Ke sesuatu yang sederhana dulu. Gitu, Mas Imam. Oke, baik, Pak. Terus selanjutnya Pak, gini Pak, beberapa tahun ke belakang kan saya tuh sering melihat gitu kan, entah itu dari sosial media ataupun dari televisi gitu kan, kebanyakan itu apa yang terkena autoimun itu kaum perempuan gitu. Apa itu tuh, apakah memang sistem imun atau kekebalan tubuh antara perempuan dan laki-laki itu berbeda atau gimana Pak? Iya betul, tidak ada sebenarnya, tidak ada rumus itu ya. Itu namanya diskriminatif. Itu namanya ya, jadi tidak diskriminatif terhadap laki-laki dan perempuan, tidak ada. Jadi konsep dasar autoimun adalah tadi berarti terkait dengan imunitas masing-masing. Nah, sebenarnya kalau saya perhatikan dan saya pernah analisis atau saya pernah kuliah di Stikas itu, yang berbahaya buat perempuan itu sebenarnya bukan autoimun. Apa coba Kak Ade? Tumor, kanker. Nah, kebanyakan ini kalau Mas Imam kesana larinya benar. Kebanyakan yang mengidap penyakit tumor dan kanker itu perempuan. Kenapa Kak? Karena perempuan itu sering nahan marah, nahan kesel, nahan sedih, nahan emosi, betul nggak Kak? Nah, nahan itulah yang bisa mengakibatkan namanya benjolan.
benjolan dalam ilmu medis disebut dengan abnormal. Bahkan kita banyak sekali meruqyah ibu-ibu atau perempuan yang terkena tumor atau kanker. Bahkan ternyata dalam riwayat itu luar biasa, kanker itu sesuatu makhluk yang bisa jadi diakibatkan oleh gangguan jin. Gitu Mas Ade. Jadi ini penting. Apa cirinya? Kan kanker tumor itu kan benjolan ya. Ciri-cirinya apakah dia jin bukan gitu ya? Ciri-cirinya adalah si benjolan itu kadang-kadang pindah-pindah. Kadang di pinggang, kadang di perut, kadang di payudara, kadang di macam-macam semuanya. Tapi pindah-pindah. Nah ini kategorinya adalah gangguan jin. Tapi kalau dia menetap, tidak berpindah-pindah, maka ini murni kanker atau tumor. Nah, gangguan hormonal termasuk juga perempuan. Jadi perempuan ini banyak sekali kondisi sensitif terhadap sesuatu yang sifatnya kembali lagi psikologis ternyata. Walaupun kanker sampai detik ini medis itu banyak sekali penyebabnya, tapi belum diketahui spesifiknya seperti apa. Tapi intinya adalah kalau kemudian faktornya karena psikologis, karena gangguan dan sebagainya, itu tadi solusinya bisa dengan ruqyah. Tapi kalau misalnya ternyata faktornya penyebabnya karena fisik, pola makan, contoh, maaf nih, Kak Ida, masih mau juga sebenarnya sama gitu ya. Kalau sering mengkonsumsi yang kering, seblak misalnya, terus makanan yang dibakar yang arangnya itu ada loh, arang-arangnya kemakan juga, itu bahaya. Lalu kemudian pokoknya sesuatu yang sifatnya kering, sesuatu yang sifatnya panas, sesuatu yang misalnya daging-daging muda itu tidak boleh, ya. Kenapa? Karena itu menyebabkan benjolan. Kecuali sesekali boleh, tapi dengan catatan tadi minum air putihnya banyak, sebelumnya konsumsinya buah-buahan boleh. Kan sesekali boleh lah makan seblak lah, gitu kan itu ya. Atau makan-makan yang kering, bakso dan sebagainya. Nggak masalah, tapi caranya, kan yang terpenting caranya, gitu ya. Kenapa orang bilang kangkung itu menyebabkan asam urat? Ya, bisa karena mengandung purin yang tinggi. Tapi kalau konsumsi makannya pagi, ya aman. Nah sekarang pecel lele, seafood itu bukannya pagi atau sore? Sore. Nah, sore itu sebenarnya tidak tepat untuk konsumsi atau malam konsumsi makanan yang mengandung purin tinggi. Gitu ya. Jadi caranya, jadi hati-hati terhadap teman-teman yang mempunyai tadi karakter makan makanan kering ya, makanan-makanan yang dibakar atau yang setengah matang. Itu hati-hati, terutama perempuan tentunya, terutama perempuan. Dan hati-hati nih yang saya sampaikan. Saya menemukan bisa jadi di atas 60%. Saya menangani banyak kasus perempuan yang kena kanker tumor, itu ternyata kebanyakan masalah psikologis. Dia tertahan marah kepada suaminya, dia tertahan emosi terhadap tetangganya, dia juga punya masa suram zaman dahulunya, kemudian dia senantiasa tertahan sudah puluhan tahun. Itu hati-hati. Maka kaidah yang paling sederhana adalah as-salamatu sadar, lapang dada. Kita tidak boleh memendam kesel sama teman, emosi sama teman. Bahkan kalau perempuan, Kak yang belum menikah punya kasus kanker atau tumor payudara atau serviks atau apapun yang sebelum menikah, maka tolong minta maaf kepada orang tua. Karena bisa jadi tindakan kita itu bisa jadi tadi karena diakibatkan oleh durhakanya kepada orang tua. Baik lisan kita kah, ada tindakan kita kah ke orang tua yang mungkin bisa menyakitkan hati mereka. Itu hati-hati sekali. Ya, itu terjadi banyak sekali yang ternyata kalau dia minta maaf kepada orang tua, sungkem, sujud, dan berbakti kepada orang tua, itu hilang. Tidak perlu obat, tidak perlu berobat, tidak perlu kemana-mana. Itu yang paling terjadi. Tapi ketika seorang istri, dia sudah menikah, maka cek. Berarti berbakti dia harus ke suami. Kalau suaminya benar, gitu ya. Nah, dia harus taat kepada suami. Gitu. Dia harus betul-betul tadi, menjadikan suami itu adalah pintu surganya. Maka tidak akan terjadi namanya tumor payudara, kanker serviks, kanker rahim,
apapun terjadi, tidak, gitu ya. Jadi ini kebanyakan terjadi pada perempuan yang sudah menikah tentunya. Cross-check-nya bukan ke orang tua, cross-check-nya kepada suami. Tapi kalau belum menikah, cross-check-nya adalah kepada orang tua. Tapi bisa jadi ada faktor eksternal, misalnya karena ke temennya, karena zaman dahulu dan sebagainya. Ada juga beberapa kasus yang saya tangani itu, dia tidak rela si wanita ini nikah sama orang lain kecuali dirinya. Akhirnya dia pakai diserang lah, pakai tanda kutip ya, gangguan dukun atau bantuan dukun, dan ternyata dia kena, gitu ya. Maka dengan seperti itu dia tadi diruqyah, kemudian bahasanya diperbaiki secara ibadahnya, zikirnya dan sebagainya. Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Itu ya. Jadi jangan mindset kita itu jangan apa-apa obat dulu, jangan. Tapi jangan juga apa-apa jin juga, jangan gitu ya. Jadi kita harus seimbang gitu ya. Kita harus seimbang. Begitu Mas Imam. Terus Pak, satu lagi nih, kalau misalkan kalau ada orang nih yang misalkan melakukan olahraga berlebih nih, jadi istilahnya bahasa kasar itu nggak tahu waktu gitu Pak, itu akan mudah terserang nggak sih Pak imunitasnya? Nah, olahraga ya. Prinsip dasar olahraga itu ternyata secara umum itu sehat dan baik, dan kita kalau bisa rutin. Kenapa? Kita ini sering disarankan dokter gitu ya, sering disarankan kesehatan lain itu silakan olahraga. Tapi kalau Mas Imam sudah kerja, itu biasanya udah capek duluan. Jarang sekali, gitu ya. Jarang sekali orang itu kemudian mau olahraga. Kenapa? Sudah capek paginya, pulang sore nggak sempet gitu ya. Saya di sini ada tetangga, rutin tiap hari. Tapi berarti dia memang polanya bagus gitu ya, dan sehat, alhamdulillah. Beliau luar biasa menurut saya fisiknya gitu ya. Nah, penting. Berarti olahraga itu sangat penting. Dan tadi segala sesuatu ini rumusnya Mas Imam. Segala sesuatu apapun yang baik, termasuk olahraga, jika berlebihan maka itu menimbulkan efek. Kenapa? Dia akan drop, esensinya akan lemah. Kemudian bahkan terjadi faktor-faktor yang menyebabkan dia malah berbahaya untuk tubuh. Kenapa? Karena berlebihan. Menurut Ibnu Qayyim dijelaskan, barometer olahraga sebenarnya sampai keringetan atau warna kulitnya itu memerah. Dah cukup. Sebenarnya itu gambaran sederhana. Nah, ada juga yang parah nih Mas Imam. Ada olahraga saking dia kerja, nih buat Kak Ade yang sebagainya nanti kalau ketemu, dia saking sibuknya kerja, dia olahraganya malam. Kan gitu, futsalnya malam, badmintonnya malam. Pasien saya banyak yang kerja, itu saya bilang, inilah yang kemudian menyalahi apa? Kodrat. Malam itu untuk istirahat, bukan buat olahraga. Kejadian siapa coba? Iya, Haji Mas Said meninggalnya kenapa? Olahraga malam. Kenanya apa? Angin duduk gitu ya. Nah, angin duduk itu menyerang, kondisinya tadi olahraganya bagus, tapi kemudian dia malah olahraga minumnya yang dingin juga, jadilah kena. Jadi jantungnya dia stop, dia kemudian menjadikan nafasnya berhenti. Maka olahraga yang baik adalah di waktu pagi hari, gitu ya, di waktu pagi hari yang bagus, bukan malam hari, bukan sore hari, bukan kalau siang boleh agak siang kalau kuat, tapi intinya adalah di pagi hari. Kenapa? Kondisinya sedang fresh dan sebagainya. Dan yang kita hirup pun itu adalah kondisi bisa jadi ion-ion yang bermanfaat untuk tubuh. Tapi kalau sudah sore, sudah lembab, sudah malam, sudah lembab, yang dihirup itu berbeda, gitu ya Mas Imam. Jadi olahraga sangat bagus, tapi intinya tidak boleh berlebihan, minimal berkeringat. Dan sebenarnya wajib setiap kita itu melatih otot atau massa. Tetapi ya tadi jangan terlalu ekstrim. Ya sederhana saja. Yang penting kita ada gerakan-gerakan tertentu supaya kita lebih sehat dan lebih elastis. Gitu, Mas Imam. Oke, baik. Ini terakhir Pak, ini kan sesuai dengan tema kita nih Pak, tips menjaga imunitas selama bulan Ramadan ini dia. Nah, dari Pak Heri sendiri ada nggak sih misalkan beberapa tips nih untuk supaya imunitas kita itu tetap terjaga walaupun sedang berpuasa gitu Pak? Oke, ini penting nih, luar biasa. Saya ingin sampaikan hari ini adalah puasa, hari ini adalah Ramadan.
puasa itu sifatnya adalah detoksifikasi. Puasa adalah membersihkan sistem tubuh dari berbagai racun. Sehingga ini penelitian juga banyak ya. Dan ini akan menjadikan pola yang baik. Bahkan kita selama berbulan-bulan kan kita makanannya macam-macam gitu ya. Nah, di detoksnya adalah di bulan Ramadan ini. Dan walaupun puasa sendiri ternyata ada sebuah entitas namanya. Entitas itu apa ya, terkait dengan waktu, bagaimana puasa bisa menjadikan seseorang itu awet muda. Tapi kembali lagi kepada kaidah tadi, bagaimana puasa yang sehat sih atau yang detox itu seperti apa? Maka saya sarankan di bulan Ramadan ini luar biasa. Kalau boleh silahkan. Ini nanti tanggal sunnah itu jatuh tanggal 17, ini boleh dicatat Mas Imam. 17 atau 19 atau 21 Hijriah. Jadi ada 3 waktu nih. Barang siapa yang berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 Hijriah, Allah akan sembuhkan dari segala macam penyakit. Masya Allah. Artinya apa? Kalau teman-teman di sini, Imam, Kak Ade, atau siapapun berbekam, ya, tentunya dengan teman-teman pembekam yang sudah tersertifikasi, dan kami di sini menganjurkan ke teman-teman pembekam di Perkumpulan Bekam Indonesia, PBI namanya. Nah itu silakan, karena mereka sudah ujian nasional, sudah ikut pelatihan, sudah kompetensi dan sebagainya. Jadi berbekam pada mereka tanggal 17 atau 19, 21 ya. Sungguh ini luar biasa. Kondisi tubuh, kondisi waktu, kondisi bulan, inilah yang terbaik. Waktu terbaik, bulan terbaik untuk detoksifikasi adalah dengan berbekam. Jadi bekam itu menjadikan aspek luar biasa untuk mendetoksifikasi tadi dengan sempurna. Kenapa? Karena kalau kita melewati bulan Ramadan beda lagi tuh. Jadi kalau nanti masuknya Syawal misalnya, atau Maret atau April, Mei dan sebagainya, itu hanya tanggal terbaik gitu. Tanggal terbaik untuk bekam. Nah, sementara Ramadan ini adalah tanggal dan bulan terbaik. Itu luar biasa ya, berbekam. Kenapa? Teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan ini terkait manfaat bekam. Kalau bekam itu manfaatnya 1 titik saja. Contoh di kepala nih, mumukis gitu ya. Itu bisa menyembuhkan 100 jenis penyakit. Padahal 100 jenis penyakit itu banyak yang belum diteliti, bayangkan. Karena ini hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, bekam di punduk atau di kahil. Ternyata bekam di kahil di bawah cervical 7 itu menunjukkan barang siapa yang berbekam di situ tuh, itu akan akan menjadikan tadi kesembuhan atau mengobati 72 jenis penyakit. Itu luar biasa Mas Ade, Mas Imam. Jadi ternyata manfaat bekam itu dahsyat sekali. Nah, kembali lagi, bagaimana bekam kok bisa menjadikan detox? Kenapa? Karena yang diambil adalah darah atau toksit atau racun. Ya, prosesnya adalah pengambilan pembuluh darah dari pembuluh kapiler. Di mana itu? Di antara epidermis dan dermis. Atau tadi bukan mengambil darah di vena atau arteri. Sehingga kalau teman-teman nanti lihat searching di internet, kenapa harus di kapiler? Karena di situ tempat sumbatan pembuluh darah. Karena di situ tempatnya pertemuan antara arteri dan vena. Karena di situ tempatnya toksin mengendap, gitu. Jadi ternyata bekam itu mampu mengambil sisa metabolisme yang tidak bermanfaat oleh tubuh. Bahkan ternyata dia bisa mengambil racun, bahkan bisa tadi menjadikan imunitas kita semakin fresh lagi, semakin kuat lagi, semakin maksimal lagi pasca Ramadan. Jadi saran saya adalah, yuk berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 Hijriah, silakan cari logo PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia, yang mereka sudah kompeten dan sudah siap untuk berbekam teman-teman, dan insya Allah memberikan manfaat yang luar biasa. Dan tolong, sekali lagi, hari ini Mas Imam, Kak Ade, hati-hati, ini saya warning nih. Kenapa warning? Sekarang banyak penyakit yang bisa jadi rumah sakit internasional pun give up, menyerah. Banyak sekali nanti penyakit yang muncul, bahkan bisa jadi tidak bisa ditangani oleh teknologi apapun. Bahkan nanti muncul, akan ada terjadi penyakit yang dahsyat, yang tentunya ini akan terjadi penyakit, namanya penyakit akhir zaman. Dan penyakit-penyakit inilah yang luar biasa nanti menggerogoti kita.
melemahkan iman kita. Sebenarnya orang Islam itu tidak perlu harus dikeluarkan dari KTP Islamnya, tapi bagaimana dia menjauhkan dari Allahnya dengan cara apa? Kasih sakit, kasih tidak punya uang, kasih imannya lemah dan sebagainya. Nah, itu penting. Kenapa? Fitnah akhir zaman akan menyerang. Di antara kita adalah serangan-serangan penyakitnya. Dan ternyata itu sudah muncul dan tidak ada satupun, tidak ada satupun pengobatan yang mampu menandingi dan kemudian mengatasinya. Tidak ada. Kecuali apa? Kecuali Atibun Nabawi. Kecuali pengobatan Nabi. Kenapa? Kalau ini akhir zaman, maka solusinya kembali kepada Islam. Solusinya kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya, dan tentunya kita akan sehat dan insya Allah. Kadang Mas Imam, Kak Ade, misalnya ada orang sakit luar biasa, kebetulan nggak punya uang, kebetulan tidak bisa bangkit dari tubuh, dari bangunnya keluar. Maka di Islam itu sangat mudah. Ambil air putih, ya, tempelkan kalau lagi tidak puasa, tempelkan di depan mulut kita, bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian minumkan. Itu sudah obat. Jadi kita nggak usah bingung atau cari sesuatu yang sederhana apa yang mungkin. Kalau enggak, gampang. Kita lagi pusing luar biasa, berat sekali kepala, tapi kita nggak bisa kemana-mana nih. Kan kadang-kadang bawaannya gerutu, gitu ya. Bawaannya nyalahin. Itu bawaannya, kemudian kita mungkin bad mood dan sebagainya. Nah, pegang bagian yang kepalanya, pegang, usap-usap, bismillah, 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 a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir, a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi, 7 kali. Dah, itu bayangin, cukup dengan itu. Kalau yakin sama perutnya juga, walaupun sakitnya luar biasa. Saya jujur, kemarin itu sakit yang Allah uji saya setiap bulan Ramadan itu muntah, Mas Imam. Jadi saya tiap Ramadan itu entah hari berapa saya muntah. Dan ternyata itu detox alami. Tapi sakitnya luar biasa. Dan ternyata tadi, ya, kondisinya memang luar biasa. Ya, saya coba semaksimal mungkin. Saya coba pasrah kepada Allah, kemudian istighfar dan sebagainya. Reda dan sebagainya. Itu luar biasa. Dan yang terpenting lagi, kalau lagi sakit, jangan ingat manusia, paham ya? Jangan ingat suami dulu, jangan ingat istri dulu, jangan ingat anak dulu, jangan ingat orang tua dulu. Yang diingat adalah Allah. Itu akidah sebenarnya. Karena kita ini kenapa? Kalau ingat teman kita, lu tega amat, gue nggak dihubungin misalnya gitu ya. Wah, mana suami saya ini, kalau saya lagi sakit kok dicuekin. Nah, itu kadang-kadang kita masalah tuh. Mana nih kok orang tua saya nggak bisa hubungin, kok adik saya dan sebagainya. Maka yang diingat yang pertama ketika sakit adalah Allah dulu. Yuk kita dekatkan diri kepada Allah, cari air putih, bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian kita minumkan secara perlahan. Jadikan itu, kita doakan supaya air itu menjadi obat bagi tubuh kita. Dan ternyata itu ada penelitian loh Mas Imam, Kak Ade. Air putih nih yang dibacakan dangdutan, yang dibacakan kemudian lagu-lagu Beethoven, ada penelitian nih, yang kemudian air putih yang kemudian kita sumpah serapah, mungkin kita lagi nggak ada, kurang ajar dan sebagainya, muncul bahasa itu, maka itu akan menjadi negatif, maka itu akan menjadi racun. Tapi air putih yang dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Quran, zikir, maka itu akan menjadikan itu luar biasa, menjadi obat. Itu penting Mas Imam, Kak Ade, supaya kenapa? Supaya kita ini sehat. Kita itu sehatnya bukan cuma fisik, ya. Kenapa? 80% penyakit penyakit diakibatkan oleh psikisnya masalah, bukan fisik. Fisik mah gampang, 20%. Bisa dokter, bisa obat, bisa herbal, bisa bekam, apapun. Tapi tolong sekali lagi, psikologis kita jadi kadang masalah. Maka tadi jangan lupa bahwa segala sesuatu itu yang jadi utama pengobatan itu jangan dulu fisik dulu, doa dulu, Al-Quran dulu, Allah dulu gitu, baru bekam, baru yang lain gitu. Apalagi tadi ke rumah sakit, kalau bisa
emergensi saya kalau terakhir baru gitu ya. Kalau sudah mentok, nah silakan gitu ya. Tapi jangan langsung ke rumah sakit, puskesmas, obat warung, jangan dulu. Ingat Allah dulu, zikir dulu, baca dulu, ya luar biasa. Itu ternyata bisa menjadikan tadi keimanan kita kuat dan Allah akan sembuhkan segera. Sebenarnya itu rumusnya. Kita sederhana. Tidak perlu kita pusing, tidak perlu kemudian kemana-mana, tidak perlu panik. Pasti ada solusinya. Cuman kadang-kadang kita sendiri yang bikin jelimet, kita sendiri yang bikin susah, kita sendiri yang bikin kompleks. Sebenarnya tidak kompleks, sederhana. Itulah konteks dalam Islam. Gitu Mas Imam. Jadi dan jangan lupa mau Ramadan, pasca Ramadan, jangan pernah lupakan minum madu. Satu. Yang kedua, jangan lupa juga kalau bisa di mau Ramadan atau setelah Ramadan jangan lupakan kurma. Karena kadang-kadang kita kurmanya nemunya pas Ramadan doang, gitu ya. Padahal tadi saya sampaikan kalau di rumahnya ada kurma, kalau di rumahnya ada habatus soda, kalau di rumahnya ada madu, kalau di rumahnya ada zaitun, maka insya Allah akan aman. Serius, nggak akan ada penyakit. Nih 4 nih, kurma, madu, zaitun, habatus soda. Minimal. Ya, kenapa? Karena ini semua udah ada solusinya. Sakit apa coba? Nggak bisa BAB, kasih zaitun. Kan itu, lemes, kasih kurma. Perutnya masalah, kasih madu. Lagi pusing luar biasa, kasih habatus soda. Selesai. Banyak, jadi solusinya ke situ semuanya. Gitu ya. Demikian, Mas Imam. Tadi. Masya Allah ya, Masya Allah penjelasannya sangat luar biasa. Ilmu baru juga Pak buat saya ternyata. Baru tahu gitu. Iya, baik, mungkin untuk ke sesi selanjutnya kita ke sesi tanya jawab ya Pak. Mungkin dari teman-teman yang bergabung atau baru bergabung, ada yang mau bertanya silahkan. Ini Pak, ada pertanyaan dari Teh Farah, mau tanya Kang Imam, apakah untuk mencegah kekambuhan suatu penyakit ada kebiasaan khusus yang harus dilakukan? Ya, luar biasa Kak Farah ya. Yeah. Nih Kak Farah, terima kasih pertanyaannya luar biasa ya. Betul. Sekali lagi namanya penyakit itu kadang kan kita juga agak ini ya, kok kita udah sembuh nanti kambuh lagi kan gitu ya. Itu kan membuat kita juga nggak nyaman gitu sembuh. Dan saya sampaikan namanya penyakit plus keberkahan sebenarnya adalah kondisi dia sembuh, tapi sembuhnya itu totalitas gitu ya bahasanya. Sembuhnya itu panjang gitu ya, nggak kambuh lagi. Nah, bagaimana mencegah supaya tidak kambuh lagi dari penyakit misalnya? Biasanya sederhana. Tadi di awal saya sampaikan wakulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah jangan berlebihan. Jadi segala sesuatu apapun, bahkan hatta yang terbaik, yang baik pun tidak boleh berlebihan. Yang sehat pun tidak boleh terbeli. Artinya sesuatu yang sehat, misalnya sayuran banyak sekali ya tidak sehat, daging bagus tapi berlebihan tidak sehat juga. Jadi kondisinya adalah bagaimana dari pola makan dulu. Nah, pola makan tentu dari mana? Kita tahu nih, kita ini sifatnya, misalnya kita lihat lidah Mas Imam ceritanya, atau badannya anget lah, berarti kita tahu nih bahwa sindrom atau kondisi tubuh kita sifatnya panas, kan itu. Maka kita harus mengkonsumsi yang sifatnya rutubah atau dingin, gitu maksudnya. Jadi kalau kondisi kita dingin, pegang dingin, lidahnya putih, kan gitu ya, kemudian cenderung obesitas atau gemuk, maka dia sifatnya dingin. Tidak boleh mengkonsumsi, bukan tidak boleh, jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang sifatnya dingin, gitu. Artinya apa? Itulah yang terjadi. Kasus yang akan mengakibatkan kambuh penyakitnya. Tapi kalau makanan kita seimbang, misalnya kita, badan kita lagi anget nih, yaudah kita minum jus buah. Nah, jus buah tanpa apa? Tanpa susu, tanpa es gitu loh. Kalau bisa jus buah, ya udah jus buah saja. Kalau ada madu, campurkan madu, berarti kita tadi. Nah, kemudian kalau kita kondisinya tadi dingin luar biasa, cari jahe, ya, geprek, cari kunyit geprek. Gitu ya, kemudian direbus, kemudian diminum. Jadi kondisi sehat itu adalah kondisi keseimbangan, gitu. Dia kambuh ketika terjadi kondisi ketidakseimbangan, gitu bahasanya. Dan poin yang paling penting,
setiap kita ini punya masalah PR organ. Nah kita tahu nih, Mas Imam, keluhan yang paling utama, misalnya keluhannya masalahnya fungsi levernya masalah atau lambungnya masalah, maka selesaikan organnya, bukan simptomatiknya, bukan gejalanya. Berarti organnya harus diperbaiki. Nah tadi kemarin kita sakitnya apa nih, kaitan dengan masalah pernapasan, sesak napas misalnya. Berarti kita harus mengkonsumsi herbal yang sifatnya memperbaiki organ, bukan sesak napasnya. Barusan kemarin saya kirim herbal karena kebetulan saya kirim ke Depok itu, anaknya itu sering sesak napas, kemudian batuknya juga luar biasa. Saya memberikan herbal yang kandungannya ada kandungan sambiloto dan kustul hindi. Artinya gini, sambiloto dan kustul hindi sifat untuk mengobati simptomnya, sesak napasnya dapat, kan gitu. Tetapi di sisi lain, sambiloto dan kustul hindi itu bisa mengobati organnya, paru-paru itu sendiri gitu maksudnya. Berarti simptom batuk, pilek dan sebagainya sembuh, organnya juga baik. Nah itulah yang harus diperbaiki. Jadi bagaimana caranya? Perbaiki organnya. Dengan cara apa tadi? Dengan cara mengkonsumsi yang sifatnya tadi yang kita keluhkan. Nah kita keluhannya apa? Nah setiap keluhan pasti berpangkal pada organ, pasti. Nah organ apa yang harus kita perbaiki ya? Tadi berdasarkan keluhan itu sendiri. Gitu Mbak, itu ya. Jadi intinya adalah tadi kembali ke pola makan dan jangan pernah melupakan konsumsi madu rutin saja tiap pagi, misalnya 2 sendok atau 1 sendok, itu luar biasa gitu. Masya Allah, barakallah. Oke, terima kasih Pak jawabannya, dan semoga terjawab ya Teh para pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Ya, silakan. Kita bebas saja. Kalau yang nanya yang lain boleh. Kalau misalnya ada keluhan apa, nggak apa-apa. Silakan. Atau Kak Adenya mau bertanya, mau silakan Kak Ade. Suaranya nggak ada Kak Ade, ke-mute ya? Udah ada. Udah. Ya. Jadi ini cerita real aja ya Pak. Jadi kan saya punya saudara, memang dia sudah sakit kayak bertahun-tahun gitu. Nah sudah ke medis, juga sudah ke yang selain medis, tapi hingga saat ini tuh kayak belum ada titik terang, penyakitnya belum diketahui apa. Kemudian dari segi medis juga udah melakukan cek berbagai hal, tapi belum diketahui gitu penyakitnya apa. Dikatakan sehat, tapi ada saja keluhan gitu. Itu tuh seperti apa ya Pak kalau misalnya seperti itu tuh? Jadi kayaknya bingung gitu pengobatan apa yang harus dilakukan gitu. Diagnosanya apa dari medis, dari dokter? Kalau dari medis sehat ya Pak, cuman keluhannya itu dia tuh selalu mengeluarkan darah gitu dari hidungnya, dan itu tuh banyak banget gitu dan hampir setiap hari gitu Pak. Tapi kalau di medis tuh kayak sehat aja gitu, nggak ada apa-apa. Jadi kayak bingung gitu juga kan untuk pengobatannya seperti apa gitu Pak. Ya, oke. Ini yang tadi saya sampaikan di awal. Ini ya buat kita semuanya ya. Ternyata ada sebuah penyakit, ini hati-hati, tidak melihat muda, tidak melihat tua, tidak melihat anak kecil. Kalau ada, ini saya ke ini dulu lah, pengembangan dulu. Kalau ada orang, siapapun, yang kemudian tadinya sehat, ganteng, cantik, pokoknya ideal dan sebagainya, tiba-tiba sakit, maka itu kebanyakan diakibatkan oleh ain. Ya, penyakit ain namanya. Dari pandangan mata hasad namanya, dari masalah hati. Nah, tadi saya khawatir itu akan terjadi ke sana, Kak Ade. Kenapa? Karena tadi kondisi di medisnya dicek bagus, kemudian apapun sudah didiagnosa dan sebagainya, tapi ternyata kok dia sendiri sakit. Saya sering melakukan itu. Saya bilang ada orang yang kadang-kadang ngetes
saya diagnosa, saya lihat lewat mata, saya tidak, wih, parah nih. Wih, kok tahu Pak Heri kan gitu ya? Saya bilang, kok tahu ternyata ini harusnya masuk rumah sakit nih, saya bilang gitu. Ternyata betul, beliau udah kemarin itu sudah dirawat lama, tapi badannya sehat gitu. Kondisi fisiknya tidak secara visual itu bagus dan sebagainya. Saya bilang parah begitu ya. Nah, berarti tadi ada hal-hal yang tertentu yang terkait dengan alam hisab ini kaitan dengan penyakit ain, Kak Ade. Mayoritas umat itu meninggal karena ain. Hati-hati. Kenapa? Bisa jadi ain itu asbabnya dari mana? Dari hasad. Apakah hasad kita ke orang lain atau kita ini, misalnya saya ngucapin ke Mas Imam nih, wah Mas Imam ganteng sekali, itu nggak boleh. Itu nanti jadi ain gitu. Kalau Masya Allah, tabarakallah, misalnya Mas Imam ganteng, semoga Allah, dan sebagainya boleh. Gitu. Tapi kalau misalnya kemudian melontarkan hal itu juga itu tidak boleh. Atau kita sendiri ada yang hasad kepada kita. Nah itu juga nggak boleh. Artinya, apa solusinya buat tadi temennya? Itu dengan cara diruqyah. Nah, diruqyah, kemudian tadi dikasih herbal-herbal sunnah, dikasih herbal nabi, seperti apa? Bidara, mungkin Mas Imam tahu daun bidara, ditumbuk 7 daun, ya, kemudian dikasih air panas, disaring, kasih madu, itu juga luar biasa, ya. Kemudian boleh juga campur sari kurma, boleh juga campur habatus sauda dan sebagainya. Tapi kalau tadi saya lihat ada indikasi berdarah mimisan gitu, Kak Ade ya? Iya, Pak. Mimisan itu terjadi kontraksi jantung namanya. Terjadi ada faktor kardiovaskularnya. Berarti kaitan dengan penyakit, bukan penyakit, berarti ada kontraksi jantung atau iritasi jantung. Maka solusinya adalah kasih herbal yang sifatnya untuk meredam, atau bahasanya hemostatik. Hemostatik itu meredam atau iritasi supaya tidak terjadi iritasi bahasanya. Apa herbal yang sifatnya supaya tidak terjadi pendarahan di jantung? Konsumsinya adalah daun dewa misalnya, kemudian bidara upas misalnya, pegagan dan sebagainya. Itu boleh dikonsumsi rutin, ya, untuk mengantisipasi terjadinya kontraksi jantung yang diakibatkan oleh atau munculnya darah dari hidung. Sebenarnya bisa jadi darah dari mulut, dari telinga dan sebagainya. Tapi intinya adalah semua berpangkal pada jantung. Dan secara psikologis, KD, secara psikologis, kalau kondisi indikasi tadi sering mimisan, berarti kondisi jantungnya panas. Berarti kondisi hatinya panas. Berarti kondisi psikologisnya terganggu, tanda kutip, secara panas. Dia ada gejolak yang luar biasa yang tertahan. Pasti secara psikologis. Maka solusinya apa? Saya pernah ngobatin ibu-ibu mimisan tanpa dibekam, tanpa kasih herbal. Saya cuma bilang, Bu, istighfar. Ibunya istighfar, tapi kencang. Ibu tidak boleh kencang. Pelan-pelan Ibu ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Baru dalam jangka waktu beberapa detik, menit, dia akan reda sendiri. Tapi kalau intonasi istighfarnya kencang, berarti dia masih gejolak. Gitu. Masih kencang. Jantungnya masih terpompa. Dan masih, artinya apa? Kondisi yang tadi teman KAD adalah, atau siapapun itu harus banyak istighfar, harus banyak menenangkan diri, harus banyak. Kalau dalam kitab Tibul Ibadah, Dr. Muhammad Az-Zaki menjelaskan kalau bisa perbanyak sholat malam, perbanyak sholat malam, kemudian sodako, bahkan termasuk saum puasa. Ya, saum puasa. Bahkan ada satu lagi yang luar biasa, kalau memang malam itu kan kondisinya dingin, minta kepada Allah, boleh nangis dan sebagainya, sujudnya dilamain. Banyak doa di situ. Begitu. Itu luar biasa. Dan saya yakin pasti dengan izin Allah sembuh. Walaupun tadi rumah sakit menyerah, orang bingung kenapa dan sebagainya, insya Allah sembuh. Kenapa? Kita sudah tahu ini ada permasalahan jantungnya, kalbunya. Ya, kenapa? Kepala, tumor, pusing, migrain, vertigo, itu sebenarnya adalah kondisi jantungnya masalah, gitu ya. Berarti ada sesuatu yang dia bergejolak, dia luar biasa panas, luar biasa, ada sesuatu yang
akan luar biasa. Nah, itulah kemudian harus mohon maaf untuk kondisi kayak gitu, banyak istighfar pelan, ditenangkan dan sebagainya. Dan uniknya banyak healing juga. Gitu ya. Jadi healing itu ya jalan-jalan, ngabuburit atau melihat sesuatu yang itu luar biasa loh. Kadang kita ini saya pernah heran Mas Imam mudah-mudahan tidak terjadi. Ada suami nih tidak pernah ngajak istrinya jalan-jalan walaupun cuma makan bakso gitu ya. Ini saya bilang kurang ajar suaminya nih ya. Saya katakan demikian. Kenapa? Kan bahasanya istri itu butuh sesekali healing. Kita juga sama, perlu ngopi, perlu kemana-mana. Dan setiap kita ini healing itu, kata Ibnu Qayyim, itu bisa menjadi asbab kesembuhan juga. Hati kita damai, tenang gitu ya. Seperti itu ya. Tapi yang terakhir untuk kasus tadi juga perbanyak baca Al-Quran tapi pelan-pelan. Pelan-pelan saja. Nanti insya Allah, ternyata kenapa ada penelitian jantung akan sehat, jantung akan baik kalau baca Al-Qurannya itu rutin dan pelan. Kenapa? Karena Al-Quran Allah tadi, firman Allah itu istilahnya berketeraturan. Dan itu sesuatu yang luar biasa, akan menjadikan tubuh kita, jantung kita juga teratur. Demikian, Kak Ade. Jadi, sarankan untuk sholat malam, baca Al-Quran, dan kalau perlu puasa tadi. Dan tadi, pola makannya gimana? Kasih sesuatu yang sifatnya dingin. Satu. Yang kedua, sedatif. Sedatif itu menenangkan. Misalnya nih, minum tehnya, teh pegagan dan teh bunga telang. Tahu nggak teh bunga telang? Tadi. Yang buat bayi itu buat tetes mata yang warnanya ungu. Ya. Iya. Nah itu dijemur nih 5 jam atau 3 jam ya, campurin teh pegagan, terus campurin madu. Itu luar biasa, kenapa? Itu sifatnya dingin dan merelaksasi. Kan kita ini kebanyakan stres, bener, kita ini banyak pikiran dan sebagainya, kita butuh refresh, kita butuh sedatif, kita butuh menenangkan. Kasih sesuatu yang sifatnya menenangkan. Apa itu? Teh bunga teleng, teh pegagan. Nah, tadi kalau misalnya ternyata ada indikasi ain, campurkan teh bidara. 3 direbus, disaring, kemudian setelah hangat kasih madu, minumkan pelan-pelan. Bismillah, penyakit yang kaitan dengan ain, penyakit gangguan, penyakit fisiknya, psikologisnya, relax. Itu Kak Ade, ya. Jadi ini luar biasa nih solusinya. Jadi biar tuntas gitu loh. Jadi jangan sampai ada orang yang kemudian diuji sama Allah, tapi kemudian nanti khawatirnya menyalahkan Allah kan gitu ya. Khawatirnya dia pesimis gitu ya. Dia merasa menderita dan sebagainya. Nah, Kak Ade sebagai temannya, Mas Imam sebagai temannya mungkin tolong sekali lagi kembalikan itu kepada konsep kesehatan secara paripurna, dan itu pasti ada solusinya. Ya, kalau suatu saat nanti mungkin mereka ada yang nggak tahu atau mungkin suatu kasus tertentu, boleh kasih nomor saya, ada di Mas Imam. Misalnya ada kasus apa darurat, boleh. Nanti saya akan sarankan nih minum ini dan sebagainya. Seperti itu ya, karena kita tidak tahu nanti ke depan ada kasus apa lagi, saudara kita, tetangga kita, ya mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita semuanya, silaturahmi dan tidak terputus. Silakan nanti penelitian herbanya apa, terapinya apa, nanti saya akan kasih saran-sarannya. Gitu Kak Ade. Baik, terima kasih Bapak. Ya Pak. Sebelum ditutup boleh ya Pak satu pertanyaan lagi Pak. Ya boleh silakan. Ini tuh kan sebenarnya kan kewas-wasan dari diri saya pribadi ya Pak. Kebetulan kan udah hampir 4 tahun ke belakang ini saya udah beralih ke konsumsi herbal gitu ya Pak. Tapi terkadang kan kita juga memang manusiawi gitu kan, memang obat kimia juga perlu gitu kan. Kalau misalkan lagi mepet atau darurat gitu ya Pak. Terus kalau misalkan kalau herbal gak ada nih Pak, ya otomatis labelnya itu kan ke kimia gitu kan. Tapi setelah minum obat kimia itu, kadang dari pemikiran kita atau dari hati kita tuh seperti ada rasa was-was sendiri gitu Pak. Itu sebenarnya kalau misalkan seperti itu tuh Pak, di dalam tubuh kita tuh ada efek sampingnya nggak sih Pak? Ya,
itulah yang kadang-kadang menjadi cikal bakal apa ya namanya hadoresonansi penyakit fisik terhadap psikis. Jadi was-was, nah ini was-was itu datangnya dari setan, Mas Imam. Mohon maaf ya. Ketika kita sering dihantui was-was, itu sebenarnya lagi diuji tuh kita tuh, lagi diuji pilihan, option gitu ya, opsional. Nah, kembali lagi, kalau kita yakin, sebenarnya mohon maaf sekali lagi, saya ingin menyampaikan, kalau kita sudah yakin terhadap satu hal, misalnya Mas Imam yakin nih, saya konsumsi sudah herbal cukup tanpa obat kimia. Nah, dengan itu, dengan husnuzon, dengan prasangka itu, Allah akan benarkan bahwa Mas Imam insya Allah sembuh tanpa obat kimia misalnya. Kan gitu. Artinya, ini kembali lagi ke keyakinan. Rumus pengobatan itu cuma dua, keimanan dan keyakinan tadi yang diikuti dengan tawakal, ikhtiar dan sebagainya tentunya. Tapi intinya adalah keimanan dan keyakinan itu yang paling penting. Artinya kalau kita konsumsi air saja, minum air putih kalau yakin sembuh Mas Imam. Betul. Kita ini kadang-kadang terlalu, tadi saya sampaikan, kalau teman-teman tahu efek placebo itu gini, mohon maaf, ada air dimasukin ke kapsul atau apalah sesuatu yang tidak bermanfaat masukin kapsul, kemudian si terapis itu, dokter itu siapapun mengagung-agungkan kapsul itu bahwa ini begini dan sebagainya luar biasa, padahal dalamnya tidak bermanfaat, tapi dikonsumsi sembuh. Berarti apa? Sugestinya, betul, keyakinannya. Nah, kalau boleh saya sedikit diagnosa Mas Imam, kalau kok ada orang yang kaitan sering was-was, itu biasanya, mohon maaf Mas Imam, fungsi levernya harus diperbaiki. Fungsi lever secara fisik maupun secara psikologis, gitu ya. Fisik maupun psikologis. Contoh, misalnya kadang kerasa nggak Mas Imam mungkin cepet capek, cepat lelah, atau sering mager, atau kalau ngelihat bantal pinginnya tiduran misalnya. Itu ciri-ciri fungsi lever. Yang kedua, secara psikologis. Tadi kadang-kadang mohon maaf baper gitu ya. Kemudian kadang-kadang ya kayak orang cepet introvertnya, cepet murungnya, atau cepet merasa, bahkan ada beberapa kategori fungsi lever itu kurang berani, jadi kurang greget dan sebagainya. Nah itu berarti perbaiki fungsi levernya supaya berani. Contoh sederhana, ada orang yang takut dari ketinggian, itu sebenarnya selain dilatih, tapi dia juga diperbaiki levernya supaya berani gitu maksudnya. Jantungnya dikuatkan, levernya dibangkitkan. Jadi gitu maksudnya. Supaya apa? Supaya levernya kuat. Nah, lever kuat itu tadi nggak baperan, nggak cepat lemes, dan dia berani, dan dia memang secara fisik dia juga bahasanya orang-orang mentalnya bagus. Itu Mas Imam. Jadi intinya adalah boleh ya tadi kembali lagi ke, kalau misalnya jadi rumah sakit lagi opsional, silakan, nggak masalah, karena itu memang ranahnya rumah sakit. Tapi tadi kalau sakit jangan langsung mindset ke sana gitu. Jadi mindsetnya yakin ada madu, ada air putih, ada apa yang di sekeliling kita, makanya tadi herbalnya harus siap di rumah, minimal madu, sari kurma, batu soda, zaitun, minimal itu gitu ya. Dan tambahkan herbal lainnya luar biasa. Bahkan termasuk saya kalau konsumsi herbal yang ada kandungan habatus soda, kandungan zaitun, kandungan allium sativum, bawang putih. Kenapa? Karena ternyata kan kalau saya sering keluar daerah, saya sering naik pesawat dan sebagainya, saya butuh stamina. Saya khawatir takut masuk angin, maka harus ada herbal yang sifatnya untuk membuang angin. Ada di mana? Di bawang putih. Dan ternyata kita ini kebanyakan suka beli macam-macam. Ada obat jantung luar biasa nih Kak Ade. Bawang putih nih yang siung di dapur ya, ambil 3 biji atau 5 biji, pakai air panas, sudah agak hangat, campur madu, biarin selama 6 jam. Itu menjadi obat sakti untuk jantung, melancarkan sirkulasi darah. Gitu Mas Imam ya. Jadi intinya lebih mengedepankan. Jadi kita ini punya karakter, ada nantinya
plakmentis kah, koleris kah, sanguin kah, dan sebagainya. Itu sebenarnya nanti ada solusinya masing-masing. Organ yang masalah apa? Nah, itu masalahnya gitu ya. Nah, itu yang harus diperbaiki. Artinya jangan sampai kemudian kita dipengaruhi oleh psikologis yang bisa mengakibatkan penyakit fisik. Begitu, Mas Imam. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Masya Allah sekali ya, hari ini baik kita dapat banyak ilmu baru, pengetahuan baru dari tema yang kita ambil untuk hari ini. Mungkin Pak untuk sebelum kita ditutup, boleh ditarik kesimpulan Pak dari tema pada sore hari ini apa? Ya, bismillah. Ini di bulan Ramadan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi di bulan Ramadan ini, yuk kita sama-sama mengharapkan bahwa kita senantiasa Allah berikan kesehatan, tapi sehat secara alami, sehat secara sunnah, sehat secara ala Nabi. Intinya itu ya. Jadi kita tidak menafikan pengobatan yang lainnya, silakan. Tapi sebagai orang Muslim kita punya kekuatan bahwa pengobatan yang terbaik, khairu ad-dawa tadi, sebaik-baik pengobatan adalah kembali lagi apakah kepada bekam hijama, ruqyah syariah, dan yang utama adalah dengan membaca Al-Quran. Jadi ada sebuah kaidah pengobatan yang luar biasa yang disebut dengan At-Tibbun Nabawi. Maka ini menjadi landasan kita bagaimana sehatnya tidak hanya sehat fisik, tapi sehat secara psikologis, bahkan terhindar dari gangguan goib lainnya. Jadi yuk kita sama-sama kembali lagi kepada konsep ilahiyahnya diutamakan, konsep psikologisnya juga diprioritaskan. Jangan hanya mengedepankan unsur fisik mata. Maka imunitas menjadi faktor penentu kita apakah dia sakit hari ini, sakit besok, atau sakit di masa depan. Tapi ternyata penyakit apapun yang menyerang adalah imunnya dulu, ya. Jadi apapun kondisi penyakit, bahwa tubuh kita sebagai benteng pertahanan itu harus kuat, harus dilatih, harus menjadi unsur yang menjadi backup. Jadi jangan kita menjadi mudah sakit, ya. Kita jangan sering kok baru keluar sedikit sakit-sakitan, baru kerja sedikit capek dan sebagainya. Intinya adalah yuk kita sama-sama kembali hijrah kepada herbal Indonesia, herbal Nusantara yang luar biasa. Kemudian padukan dengan herbal Nabi, apa itu, dengan madu kah, dengan habatus sauda kah, dengan zaitun kah, dengan kurma dan sebagainya. Maka insya Allah herbal yang tadinya herbal Nusantara akan mendapatkan herbal berkahan. Nah, maksud berkah ini adalah kita sehatnya sepanjang masa, sehatnya tadi terus-terusan, tidak kambuh lagi, tidak dikasih penyakit yang nauzubillah, penyakit yang lama yang dahsyat. Kenapa? Karena kebanyakan kita punya prediksi, punya punya stigma di masa usia itu, biasanya usia tua itu munculnya penyakit-penyakit parah. Artinya jangan sampai usia tua kita yang kita ingin nyaman, kita tenang, kan gitu ya, kita rileks santai dengan keluarga, tapi kita disibukkan dengan penyakit. Kenapa? Imunitasnya masalah. Kenapa imunitas masalah? Tadi tidak dilatih, tidak diberikan unsur-unsur untuk memperkuat imunitas. dari sekarang. Kita kebanyakan ketika sakit baru minum herbal, ketika kita sakit baru ke rumah sakit, kan gitu bahasanya. Nah, ini sudah mulai dirubah polanya. Jadi ketika kondisi kita sehat, kita juga sering mengkonsumsi madu. Ketika sehat, kita sering konsumsi habatus sauda, walaupun cuma 1 kapsul misalnya. Jadi dirutinkan saja. Itu adalah menjadi pola imunitas. Dan herbal-herbal Indonesia banyak sekali yang mengandung unsur imunitas. Dan hampir semua herbal Nabi itu mengandung unsur imunitas. Dan yang terpenting lagi, herbal Nusantara itu herbal darah kita, DNA kita, gitu. Tapi herbal Nabi itu ternyata mengandung asyifa. Syifa itu adalah bisa mengobati fisik, psikologis, bahkan gangguan jin. Jadi intinya adalah ternyata kalau ada makna as-sifat di Al-Quran, maka bisa mengobati fisik, psikologis, dan gangguan jin. Artinya Al-Quran sebagai sifat, madu sebagai sifat ulinnas, kemudian herbal-herbal seluruhnya Nabi adalah herbal untuk as-sifat. Maknanya bisa mengobati seluruh fisik. Kalau bahasa holistiknya adalah mind, body, and soul. Jadi semua holistik bisa dengan herbal-herbal Nabi yang dicampur dengan herbal Nusantara. Itu mungkin yang bisa
saya sampaikan. Sekali lagi idenya mudah-mudahan bermanfaat. Ini baru perdana ini di live lewat IG. Jadi agak keren juga puasa ini. Tapi insya Allah ini luar biasa. Saya senang. Senang kenapa? Karena ini interaktif gitu ya. Dan ini bisa memberikan sebuah wawasan yang luar biasa buat teman-teman kita. Dan saya berharap ini menjadi cikal bakal di Bogor Berbagi ya. Bogor Berbagi dan di sekitarnya dengan Bogor Mengabdi. Bogor Mengabdi ini luar biasa. Yuk gerakan pola hidup sehat, gerakan perkuat imunitas, gerakan untuk mencintai pengobatan Nabi. Ya, demikian. Barakallahu fikum. Akhiri kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Heri atas waktunya, atas materinya yang sangat luar biasa, yang kalau mungkin kalau bisa dihargai itu tidak ternilai harganya ya bagi kita gitu. Awalnya kita tidak tahu dan akhirnya kita sedikit demi sedikit bisa menjadi tahu gitu. Dan semoga tidak hanya sampai di sini aja ya Pak, kita istilahnya ada kolaborasi seperti ini, mungkin di lain waktu atau kesempatan kita bisa berkolaborasi kembali gitu Pak ya. Boleh bedah kasus per penyakit apa, boleh silakan. Atau tematik-tematik yang ringan aja gitu ya, nggak apa-apa, silakan. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita waktunya pas. Boleh silakan. Ya, baik, mungkin dari saya juga dicukupkan. Saya kembalikan kepada Kak Ade selaku pembawa acara untuk bisa menutup acara hari ini gitu. Mangga dipersilahkan. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali materi ilmunya, sangat insightful sekali ya. Yang tadinya saya mungkin nggak tahu, oh iya ternyata herbal itu sangatlah bermanfaat gitu ya untuk tubuh kita. Masya Allah. Baik, terima kasih untuk moderator yang luar biasa Kak Imam dan juga narasumber kita yang sangat luar biasa atas materinya yang sudah disampaikan. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi membahas mengenai materi-materi lain yang lebih bermanfaat kembali. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya ya bagi Kak Imam dan Pak Heri. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang juga menonton dan yang pastinya bisa diimplementasikan di kehidupan nyata. Baik, saya Ade Nur Hasana selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, izin pamit. Yep. Terima kasih, Pak.